ya kembali lagi ke realita, kita boker aja perlu duit. Ya, gue bingung nih mobil apa. Iya. Audi, kawan seniman. Iya. Senimun. Lu, gue, kenapa sih lu di selain kayak yang orang-orang yang mainstream tuh beli kuliah, lu kan baru kelar kuliah hari ini, baru banget ya, Baru banget. kelar kuliahnya tuh lu ngambil jurusan apa? Gue kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif, ngambil jurusan di bidang fotografi. Emang udah jurusannya fotografi gitu bos. Lu kenapa kepikiran ngambil fotografi nggak yang lain? Karena ya dibandingkan jurusan-jurusan lain, setiap tahun kan pasti ada yang lulus, dan di situ untuk lu kuliah biasa, lapangan kerja lu makin tipis. Misalkan contoh kayak manajemen, berapa orang yang lulus manajemen dalam kurun waktu 1 tahun, sedangkan dunia pekerjaan di Indonesia di bagian misalkan manajemen aja pasti bakalan membludak, saingan lu bakalan banyak banget, dan lu nggak bisa kuliah sambil kerja atau apa, maksudnya dalam bidang lu. Misalkan kalau gua kan di foto, gua bisa aja kuliah di setiap Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya gua ngambil freelance motoband atau apa segala macam. Sedangkan kalau manajemen lu harus kerja full on time dong, dan lu harus merelakan antara kuliah dulu atau kerja dulu kayak gitu. Oh, nggak bisa berjalan beriringan. Lu bilang ini hobi yang kalau lu bilang ini hobi yang diformalkan, dibikin kayak gitu kan? Kalau sebenarnya gue di foto dulu tuh nggak begitu banget dengan hobi, tapi gue lebih hobinya tuh digambar. Cuman digambar dengan skill gue yang jelek, minim. Akhirnya gue mencari something lah, gue baca-baca, gue nyari Google segala macem, dan akhirnya ya gue melukis dengan cahaya, dengan media kamera. Akhirnya jadi kayak gitu. Secara formalitas tuh kuliah itu sama nggak sih? Misalnya lu kayak kuliah formal tuh sama nggak sih metodenya atau pelajarannya atau kayak gitu? Kalau untuk di bidang seni sendiri lebih enggak, khususnya lu di di foto kan lu big screen-nya gede itu kan seni kan ya. Nah lu kan pas di ngerucut. Kalau untuk di foto sendiri dia lebih banyak 70% lah di praktek. Jadi teori beberapa doang, maksudnya kayak diajarin basic, abis itu sisanya tugas dan emang langsung praktek terjun langsung. Misalkan kita ngambil gampangnya aja di jurnalis lah, misalkan kita lagi ada matkul jurnalis nih, matkulnya diceritain beberapa dasar-dasar jurnalis, etika jurnalis. Abis itu ya udah tugas kita ngajar apa yang terjadi di Jakarta atau apa yang mau kita angkat kayak gitu. Ini lebih ke banyak ke praktek. lu sekarang tuh D3 ya? Iya D3 gue. Berarti D3 itu tuh bakalan ada, lu bakalan mau ke S1 atau emang ada jenjangnya ke S1 atau ke ini enggak sih? Ada, kan kampus gue juga kan kerja sama ISI. Jadi gue juga sebenarnya gue pengen lanjut ke ISI ya, karena pengen nyari ilmu tentang dunia art lebih dalam lagi. Soalnya di ruang lingkup ISI tuh orangnya lebih gila-gila dibandingkan
yang gue temuin di kampus. Mungkin ada sebagian yang gila-gila, cuman kalau di kampus di Jakarta ini masih nutup, masih berlomba-lomba diem-diem tiba-tiba punya karya gila. Tapi kalau di ISI gue belum lama kesana, sekitar 2 minggu gue di Jogja, mereka belak-belakan mau bikin ini. Jadi kayak kekeluargaannya tuh di seni, kekeluargaan seni di sana tuh lebih erat kan. Kalau kita di sini kan masih kayak diem-diem tiba-tiba bam, masih ada egosentris gitu ya. Iya. Pertama kali gear lu apa tuh? Kalau masalah gear sih pertama gue pakai Canon, cuman seiring waktu dan gue belajar ternyata di Canon ini masih banyak kekurangannya. Dan akhirnya gue sekarang pakai ke Sony sih. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih lu kayak misalnya ketertarikan seni kayak lu cerita kayak tadi sih cuma cerita idealis sama materialis ya. Yes. Kayak gitu sebenarnya. Gue juga bingung nih kalau misalnya lu berarti yakin banget bahwa di fotografi itu peluangnya masih gede banget. Seberapa gede sih yang lo lihat hari ini ya? Gue nggak tahu misalnya ke depan kan nggak tahu nih, teknologi kan bisa aja muter ya. Gue nggak ngerti lah, teknologi bakalan belum terus kayak misalnya lo kayak gitu lah. Terus gimana sih peluangnya kira-kira menurut lu? Kalau untuk peluang untuk pekerjaan ya masih alhamdulillah sih ada aja. Untuk kita, kalau kita emang niat udah mau nyari kerjaan, berbakti kepada orang, itu ada aja. Cuman di sini gue masih nanemin di diri gue, ya gue masih pengen idealis, mumpung masih belum ada tanggungan dan masih banyak yang pengen gue kejar. Tapi ya kembali lagi ke realita, kita boker aja perlu duit kayak gitu. Ya gue nggak bakal menutup diri gue idealis banget, enggak. Gue masih bakalan nyari gawe untuk menunjang hidup gue hari ini, besok atau besokannya. Tapi gue selipin apa yang sama yang gue pengen buat kayak gitu. Dan di kamar gue masih ada terpampang tulisan gede, idealis sama dengan buat karya dan sama dengan butuh uang kayak gitu. Walaupun dulu si idealisnya tapi bakal ngeluarin duit untuk buat karya. Kayak orang kan banyak anggapan, ngapain sih lu kuliah fotografi ya khususnya, kan lu bisa belajar manual, belajar dari YouTube kayak gitu. Lu nanggepin komenan kayak gitu kayak gimana tuh menurut lu? Kan sekarang kita tinggalnya kan di negeri 62 ya, yang lebih prioritas tentang jenjang lu kuliah di mana. Jadi basic lu tuh di mana? Misalkan kayak gue, misalkan basic gue di foto, alumni kampus ini. Ya yang gue lihat sekarang tuh ya bakalan di kedepanin dibandingkan yang autodidak, walaupun karyanya oke. Menurut gue yang gue udah lihat sekarang kayak gini sih untuk di negeri Indonesia. Oh sih, maksud lu secara administrasi sama secara formalitas legal, Yes. lu merasa lebih kuat dibanding kalau misalnya lu belajar otodidak sendiri gitu Ya kecuali dia udah hobi di dunia foto, udah gitu ruang lingkupnya menjanjikan untuk dia kerja. Misalkan kayak misalkan dia anak orang kaya dan dia ruang lingkupnya misalkan kenal sama band ini atau apa, ini kita ambil contoh di dunia panggungnya, itu bakalan lebih gampang lo masuk ke dunia panggung, ikut band ini.
walaupun basic lu nggak dipoto. Dan banyak akhirnya mereka mengatasnamakan dirinya fotografer karena dia udah punya kamera. Gue sih nggak mau ngebahas fotografer ya secara definisi, karena bakalan gue kayak misalnya sebenarnya kayak yang lo bilang nih, itu tuh sebenarnya kayak gue nggak ngerti nih, kayak ya mungkin juga ya yang lain juga mungkin kayak gue yang awam nggak ngerti kayak misalnya lo di foto kayak jurusan, kalau jurusan secara kuliah kan formal dia pasti ada penjurusan spesifiknya ya. Lu tuh spesifiknya fotografi apa gitu, misalnya gue nggak ngerti nih, lu coba jabarin kayak gitu, mungkin lu bisa cerita. Di dunia fotografi itu yang diajarin di kampus tuh ada ya, jurnalis, fine art, sama komersil. Nah sebelumnya sebenarnya ada di fotografi itu ada yang maksud gue di fakultas apa sih maksudnya? Fakultas gue penerbitan dan jurus fotografi. Penerbitan? Baru tahu. Kok penerbitan? Jadi ada misalkan penerbitan, teknik, terus sama desain kampus gue, dan itu ada cabangnya lagi. Jadi fotografi itu masuk ya sebagai ya maksudnya jadi ahlinya dari penerbitan itu. Dari penerbitan juga ada periklanan, advertising gitu. Dan lu spesifik di fotografi ada lagi misalnya ya mungkin kalau misalnya itu yang lu bilang ya kalau penjurusannya lah yang tadi lu sebutin sebenarnya belum dituntut lu bakal kemana, tapi dari diri kita sendiri yang mengarai kita ya. Dari kampus tuh nggak dituntut lu harus ke jurnalis. Tapi basicnya lu belajar semuanya yang tadi tiga ini. Tadi apa tiga? Fine art, komersil, sama jurnalis. Nah, lu itu belajar tuh semuanya. Pasti. Itu bakalan lu dikasih ini lah ya, pelajaran. Iya, basic. Berarti kalau misalnya yang lu seneng banget, gue di dunia seni sih. Berarti ke yang pen art. Gue masuk ke dunia seni. Sampai kemarin yang gue bahas di tugas akhir gue yang dipamerin, ya itu masuknya foto seni. Soalnya dia menabrak dari realita yang ada. Mana ada sih orang yang bawa masker sama tumbuhan kemana-mana setiap hari. ruang kan kalau seni tuh lu butuh ide kayak gitu. Awalnya tuh biasanya tuh dari mana tuh muncul kayak gitu, selain musik, selain yang mungkin kan lu unggul lebih ya 1-2 step dibanding teman-teman yang otodidak, karena lu udah tahu landasan teori yang bakalan lu ambil kan, lu menang kan gitu. Tapi kalau menurut gue juga kan teori aja nggak cukup nih, kalau misalnya prakteknya kurang. Lu misalnya nggak ngajar mengaplikasikan teorinya itu dengan mulus ya. Nah, buat ngasahnya itu caranya gimana tuh biasanya tuh? Di dalam dunia foto ya. Kalau di dunia foto sih ya, kalau dari diri gue sendiri, kalau untuk menjerumus ke dunia seni jaga nggak bakalan mudah, pasti baca buku satu. Harus tuh ya? Harus. Misalkan ya buku apa? Buku yang sekarang gue baca ya kayak misalkan tentang ya realita yang bisa di kayak novel gitulah. Oh, novel.
itu ngaruh buat apa kayak merangsang hasrat seni lo itu yang lo bilang tadi. Kalau sedikit banyak soalnya dari novel, dari kita membaca, imajinasi kita main. Apalagi kita baca novel yang aneh-aneh, yang mungkin orang-orang jarang beli tapi kita baca dan kita serap, itu bakalan keluar ide-ide yang bakal kita bisa aplikasikan. Dan sering-sering lihat referensi foto, misalkan ya dunia digital sekarang udah keren ya. Salah satunya aja aplikasi itu Pinterest. Itu keren banget sih, nggak cuma foto tapi ada kayak desain segala macam, itu ada semua di Pinterest, sama kayak Google, cuman lebih kerenan lah di Pinterest itu. Nyari apa aja ada, maksudnya lu mau bikin garap tentang foto ini, lihat dulu referensinya ya. Tapi pertama tuh dari baca sama ngelihat sih, jangan lupa kan amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau misalnya jangan sampai plagiarisme, nah itu yang tadi gue bilang, amati, tiru, modifikasi. Dan mungkin kan ya orang kan beda-beda. Misalkan lu nih bos, lu udah bikin satu karya foto, lu sama gue kan otaknya pasti beda ya kan. Lu bikin kayak gini, bisa jadi gue rabrakin kayak gini, atau bikin yang kayak gimana lagi, atau lebih gila lagi, banyak. Jadi kayak contohnya kayak karya gue terakhir kemarin tuh, yang ada di pikiran kepala gue kayak gitu, mungkin orang-orang udah pada bikin juga, ada sebagian pada bikin ya sama konsepnya, cuman beda penyajian visualnya. Dari penyajian visualnya ini sih, ini penyajian visual ya. Yes, karena emang fotografi tuh mainnya visual. Ya. Benar juga. Tapi jangan remehin konsep juga. Kalau lu main di dunia fine art, konsep tuh nomor 1 dibandingkan hasil akhir. Konsep 2 nggak nomor 1 juga sih, saling mengimbangi, tapi lebih ke konsep. Dari konsep foto itu cuma melengkapi, oh ini jadi kayak gini, apa yang dideskripsikan dari tulisan itu jadi kayak gini. Cita-cita lu setelah lulus nih, lu mau jadi apa sih? Kalau kita sih berjalan waktu, tapi gue bakalan ngeluarin ide-ide yang mungkin bakal bertentangan pada realitas. Gimana? Contohnya kayak gue salah satunya bakalan bikin kayak hutan yang kebakar. Next karya lu. Iya. Salah satunya kayak gitu, yang melanggar aturan realita. Kalau lu sebenarnya kayak gue nggak tahu nih, kalau misalnya perspektifnya orang seni itu, dia mau kerja kantoran setelah lulus, atau kayak ya udah gue jalan sendiri aja, gue jalan ya nikmatin yang lu bilang, nikmatin idealis lu aja gitu. Atau kayak gimana? Kan lu bakalan, ini kan lu udah wisuda kan, wisuda kan, bedanya sama mungkin sama teman-teman yang belajar otodidak tuh kan, bedanya lu punya lembar ijazah kan. Nah, kalau ada anggapan ya udah ijazahnya dimasukin aja gitu kan, atau lu bukan tipikal yang kayak gitu, wah ya udah gue coba ngelamar juga ke corporate gitu, atau kemana kan. Yang lu bilang sendiri kan peluangnya banyak, gue juga belum secara detail nih ngomongin peluang atau berapa kerja gitu. Nah, untuk dari diri gue sendiri sih, dari perspektif diri gue sendiri ya gue bakalan ngejar apa yang gue mau dulu. Contoh misalkan kayak gue sekarang lagi butuh kamera ya,
caranya gue bakal dapat kamera kalau gue nggak kerja. Jadi ibarat kata gue kerja di sini diimbangi dengan bikin karya gue sendiri. Jadi gue nggak begitu banget untuk realitas sih. Jadi nggak sebenarnya nggak menutup kemungkinan bahwa lu bakalan kerja, gua tanda kutip kerja kantoran gitu. Kalau kerja kantoran Enggak, maksud kantorannya tuh kan ada banyak kayak misalnya lu bagian PR atau dokumentasi atau kayak gitu kan bisa aja kan kayak gitu. Jadi lu nggak menutup kemungkinan bahwa ke depan nih lu bisa juga ke situ gitu kan, selain lu mau jalan sendiri. Bisa sih, bisa juga ada juganya, bisa juga. Kenapa tuh? Ya karena ya realita butuh dengan uang, butuh dengan uang dan apa ya, dan gue juga punya tim sih untuk menyajikan jasa. Sebenarnya gue udah punya tim untuk jasa kayak priwet atau segala macam, tapi ya gue bakalan terjun ke jadi budak untuk mengejar impian yang gue pengenin dulu, ambil gue gali sesuatu lah. Oh, yang lu bilang timnya itu lu udah ngebangun itu dari pas zaman kuliah ya? Masih zaman kuliah. Juga berarti udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Lumayan menghasilkan dong. Udah. Tapi ya menghasilkan ya masih belum cukup untuk di kamera sih, masih lama. Enggak lah kan, gua nggak tahu lu misalnya lu mau beli kameranya yang berapa, kan beda-beda kan. Kalau misalnya lu kayak misalnya kan lu aku mau kamera ini kan belum tentu juga, bisa aja lo seminggu ini juga harusnya kelar kan, bisa kayak misalnya gitu apa namanya sih, kayak lu mau kan kalau uang yang hasilnya itu kan belum tentu juga sama, nggak beda juga. Lu misalnya lu mau yang lu bilang lu butuh, aku pengen beli kamera iya, maksudnya mungkin ada kebutuhan lain dan masih ada tim, maksudnya bakalan dibagi-bagi uangnya sih. Kecuali kalau idealis tuh udah bisa dibeli sama orang tuh, baru sih itu the best. Nah itu sebenarnya menarik ya kalau misalnya menurut gue nih. Tapi nggak tahu sih, gue sih tertarik kayak misalnya sebenarnya kan banyak nih kayak mungkin juga teman-teman lo atau teman-teman lo yang nggak kuliah pun dia udah buka jasa, dia punya mirrorless, punya DSLR, udah langsung dia buka jasa ini kan, jasa foto lah gitu kan. Nah yang bedain sama lo hasil akhir sih. Salah satunya hasil akhir, yang kedua cara penyampaian gue ke klien, etika gue ke klien itu bakalan beda. Ngaruh nggak sih kok bikin portofolio lu? Ngaruh banget bener-bener ngaruh. Sebenarnya gue tertarik tuh sama yang lu bilang peluang fotografi tuh gede banget. Kayak misalnya lu bisa breakdown satu persatu nggak tuh, misalnya buat ya minimal buat pencerahan kalau misalnya ada yang tertarik ke dunia fotografi gitu. Syukur-syukur ikut ya sama kayak lu gitu, maksudnya ya nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau misalnya menurut gue juga nggak ada salahnya kalau misalnya lu belajar otodidak gitu ya. Tapi kalau lu ada landasan teorinya menurut gue lebih asik gitu kan. Lebih nggak kosong sih saat kita menyampaikan ke klien. Iya. Nah lu
menurut lu nih peluangnya apa aja sih kira-kira? Contoh aja ya, salah satunya misalkan kayak dokumentasi pernikahan. Itu satu karena lu udah terjun dari zaman lu kuliah lah ya. Kedua misalkan itu tuh biasanya tuh apa banyak yang kayak dokumentasi pernikahan tuh audio visual atau fotonya aja yang lu ini? Gue dua sih di film itu, dua, ada video ada foto juga, jadi nggak tok di foto doang gitu, ada visual videonya. Itu seberapa menghasilkan sih? Menghasilkan banget ya, tergantung lagi ke orangnya sih. Misalkan timnya sendiri ini komunikasi kepada kliennya tuh kayak gimana. Kalau misalkan komunikasinya belang bentong kosong, ya mungkin kagak begitu hidup. Namun kalau komunikasinya jago, ada landasan teorinya segala macam, itu bakalan dari temannya ke temannya lagi sih. Karena kan di Indonesia sendiri pernikahan itu bakalan terjadi sih banyak. Kalau nah kisaran kayak misalnya lu, gue sih nggak tahu ya, misalnya kayak perbandingannya kayak lu misalnya lu biasanya sih lu kalau pre-wed kayak dokumentasi wedding itu berapa lama sih? Kalau dokumentasi wedding itu kita ada jamnya, misalkan kita start dari mulai jam 6 pagi, kita close beres kita jam 6 dan jam 5, dan tergantung tempatnya juga. Misalkan kalau untuk di gedung paling dari nyesuaiin dari mempelainya mau sampai jam berapa, tergantung perjanjian di awal sih. Nah selain wedding apa lagi tuh? Ya misalkan kayak dokumenter apa sih, travel, atau sekarang kan lagi musim banget nih YouTube, dan itu salah satu peluang juga ya. Misalkan BTS cara pengambilannya atau apa itu bakalan dibutuhin banget sih dari kliennya sendiri. Dan masih banyak lagi sebenarnya, banyak banget kalau masih mau. Jadi sebenarnya kuliah fotografi itu salah satu pilihan lah ya. Maksudnya dari beragam kuliah yang mainstream itu. Saran lu nih buat misalnya ada yang tertarik, kan sekarang nih udah ya mungkin ya siapa ujian kan, dia bingung nih kan mau pilih jurusan. Salah lu yang lu bilang ini fotografi ini salah satu yang bisa lu rekomendasiin nggak sih? Bisa sih, bisa direkomendasikan. Kalau mungkin kalau merekanya udah hobi dan udah mau terjun di dunia seni, bisa banget direkomendasikan. Dan kembali lagi kepada mereka aja sih, mau hidupnya realistis gitu-gitu aja daftar, atau mungkin mau hidupnya berwarna gitu. Pokoknya kalau tergantung orangnya ya. Kalau misalnya kalau misalnya sebenarnya sayang juga ya, kayak kalau misalnya lu nggak suka fotografi terus lu terjerumus di jurusan kuliah ini, sayang gitu. Banyak yang pada mental di angkatan gue aja, dari 60 orang dan sisa lulus tuh cuma 30. Kenapa tuh ya begitu, nggak sejalan sama pikiran mereka. Satu, kedua
ya mungkin dari tugas kampusnya tuh lumayan. Dan menurut gua di kampus gua tuh semester 1 semester 2 ya emang kita dituntut untuk miskin materi tapi banyak karya. Jadi miskin materi itu maksud gua tuh kayak misalkan kita ngadain pameran di sini itu kan ya bakalan ngeluarin uang banyak. Kita jalan misalkan kita mau nyari foto ini nih, kita jalan kemana itu kan kita mengeluarkan uang. Materi, gue pikir materi kuliahan enggak. Jadi emang materi dari uang. Berarti lu berapa semester lu sama kayak D3 pada umumnya atau beda? Oh sama 6 semester. Tapi seru sih kalau benar-benar pengen terjerumus di dunia foto, seru. Banyak soalnya banyak. Jadi enggak otodidak tuh nggak masalah, tapi nggak masalah. Tapi alangkah baiknya, alangkah asiknya kalau misalnya coba di landasan teori ya secara formal ya lu masuk kuliah gitu. Dan itu juga sebenarnya pilihan juga kan mungkin. Benar pilihan. Jadi gue juga di sini nggak menuntut yang autodidak itu jelek atau apa, enggak. Ya is okay. Emang nggak ada tendensi juga ke arah situ. Cuma maksud gue mungkin teman-teman yang awalnya belajar otodidak juga kemungkinan juga bisa aja malah dia lebih saik kali ya kalau dia udah tahu dasarnya, terus langsung ke dunia akademis. Kan dunia akademis kan beda kan sama dunia otodidak menurut gue kan. Gue bingung ngomong apa lagi selain ada ini juga Dambo ya kayaknya udah cukup, udah 30 menit. Thank you, Rudy.